Nah, silakan Pak Nah, Munib. sip, oke. Kita mulai aja sambil nunggu yang lain, yang 2020 nanti masuk beberapa biar komplit. Cuma ini saya dapat waktu jatahnya cuma 40 menit, biasanya 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi ini agak kilat kok. Kalau misalkan angkatan 2020 besok mau mengadakan acara, berarti pameran kelompok angkatan 2020. Kira-kira mungkin 60 mahasiswa, 65 mahasiswa. Jadi itu pameran kelompok. Dan itu harus kalian persiapkan matang. Kemudian ada pameran retrospeksi atau biografi. Misalkan Basuki Abdullah, almarhum yang mau memamerkan karya-karyanya beliau, ya itu untuk mengenalkan biografi dia seperti apa. Ada pameran konvensional. Nah, ini kebalikan dari online. Jadi pameran online dan pameran konvensional. Kalau pameran online itu pasti dipastikan itu pamerannya via online atau virtual melalui internet. Tapi konvensional ya kita datang ke ruangan, ada ruang pameran atau showroom atau mungkin beberapa tempat yang bisa dipamerkan, kita datang ke sana. Itu modelnya pameran konvensional. Kemudian lanjut ada pameran terbuka, ada pameran tertutup, ada dua. Jadi ada pameran terbuka itu biasanya di outdoor. Jadi kita memamerkan karya kita itu misalkan untuk yang 2019 tahu kondisi yang di gedung 4, kita bisa memamerkannya di gedung 4 yang misalkan di tangga yang di gedung 4 itu dikasih sketsel gitu, dikasih karya-karya. Mungkin yang 2020 nggak tahu karena belum pernah sini kan. Semoga tahun depan kalian sudah bisa aktif di kampus, jadi bisa melihat kondisi kampus seperti apa dan bisa mempersiapkan pameran. Bisa pameran terbuka dan tertutup. Kalau tertutup itu di dalam ruangan, misalkan di galeri atau mungkin di kanopi yang di bawah itu, atau lantai 2, kanopi lantai 2. Ada juga pameran on the spot. Pameran on the spot itu sebenarnya ada kaitannya juga dengan pameran residensi. Jadi modelnya kita mengadakan sebuah workshop berkarya di sesuatu tempat, misalkan di kampus kita berkarya, dikasih waktu 1-2 jam atau sehari dari pagi sampai sore, dan kemudian malamnya langsung kita siapkan untuk dipamerkan. Jadi modelnya on the spot, dan kalau residensi itu biasanya menginap. Jadi kita saya dulu waktu di Thailand itu modelnya residensi, jadi selama 2 hari saya berkarya di sana, kemudian hari ketiga itu dipamerkan. Ya, kalau on the spot itu biasanya mendadak 1 atau mungkin 2 jam kita berkarya sketsa misalkan gitu. Tiap mahasiswa atau tiap peserta merancang atau seket jumlahnya 5, nanti total 60 kali 5 dan mengadakan pameran. Karena pameran itu perencanaannya pasti nggak mungkin hanya 1 bulan, pasti 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai 1 semester. Ada yang direncanakan untuk tahun depan, jadi 1 tahun itu udah ada perencanaan planning. Oke, kemudian lokasi tempat. Seperti yang tadi saya bilang, lokasi sangat menentukan sekali. Karena nanti ada kaitannya tentang anggaran, ya, tentang aplikasi, dan lain sebagainya. Jadi lokasi tolong dipikirkan dulu sebelum kita pastikan untuk pameran. Mau di lokal, ya, atau nasional, atau internasional. Kalau mau di lokal, itu titiknya di mana? Kalau mau di kampus berarti mungkin nggak ada anggaran untuk biaya sewa tempat dan sebagainya. Kalau keluar dari kampus, berarti kita pikirkan untuk sewa. Jadi pendanaannya, selain mandiri, ada sponsor. Kemudian ada lembaga. Jadi pendanaan emang didapat dari lembaga. Dan ada gabungan juga. Jadi sudah kita mencari mandiri, kemudian kita mencari sponsor juga, kemudian dapat bantuan juga dari lembaga. Nah, misalkan total dari gabungan ini ketiganya itu total 15 juta. Oke, 15 juta. Kita mengkonsepnya nanti pameran seperti apa harus kita pikirkan secara matang. Karena apa? Ada penggunaan anggaran. Ya, yang pertama sewa ruang. Tadi yang saya di awal bilang, sewa ruang tuh dipikirin tuh biayanya berapa sewa ruang. Kemudian sketsel ada enggak? Jadi terkadang pameran hanya di tembok aja, tapi kalau di tembok kurang berarti kita butuh sketsel. Berarti sewa sketsel enggak? Itu tolong dihitung juga. Ya. Kemudian ada publikasi. Publikasi tolong juga dipikirkan untuk anggarannya. Publikasinya mau yang outdoor atau yang indoor. Kemudian ada yang modelnya publikasi yang lini atas, ya, above the land, dan ada below the land, lini bawah. Mungkin kalian kalau sudah dapat DKP
3. Satu saya nggak tahu udah atau belum. Jadi ada publikasi yang lini atas dan di bawah. Jadi lini atas itu yang modelnya berbayar, dan ada publikasi yang tidak berbayar atau gratis. Misalkan Instagram kan free, Facebook free, jadi publikasi via media sosial itu misalkan free. Kalau yang baliho gede di luar outdoor berarti harus bayar. Kalau spanduk mungkin kena cas juga, pajak. Ya. Kontak di pinggir jalan atau standing yang di pinggir jalan itu banyak ukuran 1 meteran itu juga kena pajak semua. Jadi masuknya itu yang di atas. Itu tolong dihitung semua. Ya, jadi bisa menentukan letak jumlah dan karya per titik. Misalkan orang masuk di dalam sebuah ruang pameran. Misalkan saya nih masuk ke ruang pameran. Ada pintu, kemudian masuk. Apakah yang menjadi fokus of interest dari mata kita setelah masuk dalam ruangan pameran? Pasti ada satu karya yang benar-benar itu menjadi fokus of interest. Ini bukan materi, istilahnya materi nirmana, tapi bagian desainer yang kreatif. Kalian semuanya desainer, gitu. Tapi paling tidak ada tim, kan ada ketua, bendahara, sekretaris, si acara, dan sebagainya. Tapi ada bagian yang publikasi, tim kreatif. Nah, ini cari pilih yang desainer yang paling kreatif. Ya, kemudian harus bisa menyesuaikan tema. Kemudian konsep rancangan yang matang, print katalog. Semuanya ya elektronik semuanya. Video publication, kemudian 3D Artstep kalau modelnya yang masuk ruangan model 3D itu pakai Artstep. Kemudian proses lebih simpel, persiapan lebih cepat. Cuma ini masalahnya, kendalanya untuk yang pameran online, tim kreatif bekerja lebih ekstra pasti dibandingkan dengan tim lain. Karena akan mengerjakan semuanya di sini. Yang lain bagian konsumsi nggak ada. Ya, konsumsi paling memberikan makanan kecil untuk yang bagian tim kreatif. Kemudian satu lagi, tidak membutuhkan banyak person tim. Kalau pameran online 4-8 orang aja cukup, sudah jalan. Tapi kalau pameran itu benar konvensional yang gede, pasti dipastikan itu timnya bisa 20 ke atas. Ya, seperti itu. Sedikit ada kata dari saya, kata-kata simbol dari saya. Jangan sombongkan karyamu sebelum disandingkan dengan karya orang lain. Orang melihat bukan dari kualitas karya, namun dari percaya diri. Karena karya yang berkualitas berawal dari percaya diri. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munib atas materi yang sudah disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab dari angkatan 2020. Silahkan mau bertanya tentang pameran dan lain-lainnya. Silahkan bertanya, monggo langsung on mic. Silahkan. Itu dibuat tapi benar-benar gede, bisa dimasukin orang di dalamnya. Jadi kita bisa melihat atasnya bagaimana konsep nirmananya. Nah itu mungkin luar biasa kalau itu dipamerin. Yo, saya berarti Pak. Ya kamu berarti. Ini 2020, ayo NIM 007. Siapa ayo? Kak Muni pengen berkenalan. Nama kata ayo. Open mic. 007. Ayo, 007. Ayo foto. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Udah.